Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulia dan lagi dikasihi Tuan Guru Syekh Dr. Wahimuddin Nawawi Al-Bantani dan para jemaah sekalian, seperti yang dijadualkan, insya-Allah pada hari ini kuliah maghrib akan disampaikan oleh Syekh Dr. Wahimuddin. Sebelum tu elok saya memperkenalkanlah sedikit tentang Tuan Guru Syekh Dr. Wahimuddin. Beliau adalah pengasas Pondok Model Nusantara Malaysia yang terletak di Selangor, Kuala Selangor. Tuan Guru ini sebenarnya berasal daripada kampung asal beliau ialah kelahiran beliau ialah di Jawa Barat Tuan Guru. Jawa Barat Bagasi Jawa Barat. Tidak perlu lagi lah nak ulas tentang latar belakang pendidikan beliau, insya-Allah boleh kita Google je, insya-Allah. Dan Tuan Guru ialah juga ketua Kerukunan Ulama Nusantara. Untuk makluman semua, Tuan Guru ini ialah cucu kepada ulama terkenal Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan untuk pengetahuan Tuan Guru juga, di musala kita tiap-tiap minggu kita ada baca kitab Datuk Saudara Tuan Guru, iaitu kitab Kitab Nasyaihul Ibad. Tiap-tiap malam Selasa malam. Jadi inilah dia cucu kepada pengarang kitab yang kita belajar tiap minggu ini, cucu kepada ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan saya sedia maklum bahawa Tuan Guru cukup ketat jadual dia. Pada hari ini saja beliau dari Doha tadi kuliah sehingga menjelang Zuhur, sambung lepas Zuhur sehingga selepas asar lah. Masuk waktu asar baru beliau dapat berehat dan terus sambung ke musala kita. Dan pada hari ini Tuan Guru akan menyampaikan daurah pembukaan kitab Al-Hikam Al-Hadad di musala kita. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Tuan Guru untuk menyampaikan kuliahnya. Silakan. Kitab boleh dapat dengan harga RM25 kitab Hikam RM25. Ambil dulu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-hannani wal-mannan, daimal ihsani wal-imtinan, alladhi taqaddasat mawahibuhu anit takhsisi bimakan aw zaman wa anil hasri fi fulan du fulan jalla anit taqyid zatan wa sifatin wa af'alan wa subhanahu kulla yawmin huwa fi sya'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia pengurusi Masjid Ar-Raudhah, Tuan Imam, Tuan Bilal dan semuanya,
jawatan kuasa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun dipahami bahwa maghrib ini kuliah maghrib, tetapi katanya dengan membaca kitab hikam, hikmah-hikmah, yaitu karya Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang tokoh ulama sufi dalam mazhab Syafi'i daripada kalangan habaib, daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Tarim di Yaman. Hikmah yang ditulis oleh beliau dalam buku ini berjumlah 106 hikmah. Ya. Kalau daurah pun mungkin tak akan khatam lah kitab ini. Saya pun tidak tahu apakah kitab ini akan dibaca kemudian oleh ustaz-ustaz yang ada di sini. Ya. Karena pada hari ini saya menerima jemputan daurah. Ya. Sejak pagi tadi hingga petang di tahfiz apa itu? Ya, dan insya Allah dalam kesempatan ini kita boleh baca ya, 1, 2 atau 3 hikmah. Ya. Semoga Allah berikan satu pemahaman kepada hikmah ini dan kemudahan untuk dapat mengamalkan hikmah. Hikmah biasa diterjemahkan oleh ulama kita adalah mutiara kata, di mana hikmah itu biasanya diucapkan dalam jumlah kalimat yang sedikit tetapi mengandungi makna yang luas, ya, mengandungi makna yang dalam. Hikmah adalah ringkasan daripada pengalaman, baik itu pengalaman diniyah, ruhiyah diniyah, ya, pengalaman kehidupan rohani, pengalaman keberagamaan, pengamalan agama. Hikmah adalah ilmu yang penuh dengan ajaran yang mungkin jika kita mengkaji ilmu mungkin perlu masa, perlu banyak pengetahuan, perlu banyak amal untuk mendapat satu ajaran itu, satu pesan itu. Tapi dengan hikmah maka kita seolah-olah diberi satu pengetahuan yang panjang, yang luas, ya, tanpa kita perlu mengalaminya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hikmah yang pertama muka surat 3 itu. Qala radhiyallahu anhu
wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hikmah yang pertama, al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda ad-dairatain, imma dairatir rahmah au dairatil hikmah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadli. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adl. Beliau berkata bahwasanya makhluk bersama al-haq, bersama Allah, itu tidak terlepas siapapun dari mereka, tidak terlepas dari berada di salah satu dua persekitaran, dua keadaan. Ya. Imma dairatir rahmah, sama ada dia akan berada dalam lingkaran atau lingkungan rahmat. Atau kalau tidak, dia berada dalam lingkungan hikmah. Barang siapa hari ini, yaitu di dunia, berada dalam lingkungan rahmat, maka ia hari esok, yaitu di hari akhirat, dia berada dalam lingkungan al-fadl, yaitu karunia. Dan barang siapa hari ini di dunia berada dalam lingkungan hikmah, maka pada hari esok, di akhirat dia akan berada dalam lingkungan adil, keadilan. Maksudnya bahwa kita di dunia ini tidak lari dari dua keadaan. Tidak ada tiga keadaan, dua saja. Ya, memang Allah menciptakan ya, segala sesuatu ini ya, dua pasang. Ya, siang dan malam. Ya, laki dan perempuan. Dunia dan akhirat, surga dan neraka. Sakit dan sembuh misalnya, ya, seronok dan tidak seronok, enak dan tidak enak, dosa dan taat, ya. Al-jalal wal jamal, ya. An-ni'mah wal niqmah, as-salih wal talih, miskin dan kaya. Ya, sedih dan gembira, hanya dua itu saja. Orang sufi menyebut kalau berada dalam rahmat, dalam hal ini yang dimaksud di hikmah ini adalah dalam taat. Ya, kita dalam amal soleh, dalam taat, dalam kebaikan, itu berarti berada di dalam dairatir rahmah, persekitaran rahmah, lingkaran rahmah, lingkungan rahmah. Berarti kita berada dalam rahmat Allah. Kalau yang kedua, berada dalam lingkungan hikmah. Kalau kita berada dalam perbuatan dosa, maksiat, salah, lalai, itu adalah hikmah. Karena kita semua tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya. Dan Allah menciptakan baik dan buruk. Allah yang menciptakan. Mensyariatkan ya, baik dan buruk. Maka kita untuk menilai baik mesti dari syariat. Dan menilai buruk pun mesti dari syariat. Karena kalau baik dan buruk menurut subjektivitas, subjek pribadi, itu baik buruk itu artinya kalau kita suka menyenangkan kita baik,
kalau kita tidak suka, menyusahkan kita itu buruk. Namun kita menilai satu kebaikan dan keburukan adalah menurut syariat Allah. Karena Allah lah yang menciptakan baik dan buruk. Bahkan dalam diri kita pun Allah yang mengilhami baik dan buruknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Amal pun ada amal baik, ada amal buruk. Maka kalau kita berada dalam amal baik, kita berada dalam rahmat. Kalau berada dalam amal buruk, maka kita dalam hikmah. Ya. Maka barang siapa yang di dunia berada dalam lingkungan rahmat, di akhirat nanti akan mendapat balasannya. Balasan itu disebut fadl, ya, karunia. Fadl itu terjemahan kita karunia. Padahal maksud yang sebenarnya fadl itu adalah limpahan, ya, lebihan. Allah memiliki kekayaan tidak terhingga. Jadi kalau Allah nak bagi saja, kecil saja. Di sini maksudnya sesuai dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah tidak wajib memberi pahala. Allah tidak wajib menyiksa. Ya. Semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang mewajibkan. Nah maka namun janji Allah pasti dipenuhi. Ya, karena kita pun menilai orang baik mesti janjinya juga akan dipenuhi. Dan Allah adalah maha baik, maha sempurna. Maka akidah kita meyakini janji Allah pasti ditepati. Adapun ancamannya kepada maksiat, kepada orang yang melakukan maksiat, Allah mengancam. Kalau janji al-wa'du, kalau mengancam al-wa'idu. Menurut akidah ahli sunnah kita, bahwa ancaman Allah mungkin Allah tidak laksanakan. Karena kasih sayang Allah lebih luas, kasih sayang Allah mengalahkan marahnya. Dan itu menjadi akidah kita. Karena ada akidah yang asalnya ahli sunnah tapi keluar dari ahli sunnah, yaitu Mu'tazilah. Dia mewajibkan Allah dalam paham akidah dia. Ya. Dia memahami dan pemahaman akidah itu dia mewajibkan Allah, menetapkan hukum wajib bagi Allah, membalas, ya, kebaikan itu janji, dan menyiksa hambanya yang berbuat buruk itu wajib. Sementara ahli sunnah ya, tidak wajib, itu fadl. Ya. Itu fadl, karunia yang Allah berikan bimasyiatihi, yang mengikut kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, ya Allah siksa. Jika Allah berkehendak, Allah ampunkan. Namun kalau ancamannya mungkin Allah urungkan, Allah batalkan, Allah tak jadi karena rahmat, ya, karena karena kasih sayang Allah, atau ada syafaat Rasulullah misalnya dan lain sebagainya. Maka dalam hikmah ini kita artinya mendapat satu ringkasan pengetahuan bahwa apabila kita ditakdirkan oleh Allah dalam taat, dalam amal baik, itu kita dalam rahmat. Nanti di akhirat apakah Allah wajib membalas kebaikan yang kita buat? Tidak wajib, itu fadl. Hukumnya secara akidah kita tidak dapat menetapkan hukum wajib kepada Allah. Ya, karena tak ada yang memaksa Allah untuk semua berdasarkan kehendaknya atas dasar itu. Ya, akidah kita menetapkan tidak wajib. Namun karena Allah maha baik, akidah kita
hanya mengatakan janji Allah pasti ditepati. Ya, di dunia saja kita diberi pahala satu, ya, kepada orang yang baru berbuat kebaikan. Itu sudah diberi pahala. Kalau dia berbuat baik satu kebaikan, ya, diberi pahala 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan 10 balasannya. Bahkan ila sab'ami'ati dha'fin. Sampai 700 ganda. Tetapi kalau ancaman mungkin Allah urungkan, karena rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku wasi'at kulla syai', meluas kepada segala sesuatu. Bahkan rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku mengalahkan marahku. Itu menjadi akidah. Nah, karena menjadi akidah berarti orang ahli sunnah memahami bahwa maksiat atau dosa yang Allah ciptakan dan Allah tetapkan itu perbuatan dosa. Ya, Allah ciptakan, bahkan Allah takdirkan hamba di situ, berarti ada hikmah. Maka dari sini kita diajarkan bahwa ketika kita melihat saudara kita berdosa, hendaklah tidak boleh menghinanya. Karena kebaikan dan keburukan Allah lah yang menetapkan, bukan kita. Kita pun tahu baik buruk itu pun karena dari syariat Allah. Nah, ketika kita melihat itu buruk dan ada orang yang melakukan keburukan, tentunya yang kita ambil hikmahnya. Karena mungkin kalau Allah takdirkan kita di situ pun kita tak dapat berbuat apa. Jadi hikmah yang kita lihat. Ya. Dan kalau kalau orang berada dalam hikmah itu, artinya orang di dunia dalam perbuatan dosa. Apa di akhirat Allah wajib membalasnya? Tidak. Tetapi Allah berikan keadilan. Arti keadilan, kalau Allah balas pun setimpal dengan dosanya. Dan itu sejak di dunia sebetulnya. Orang baru niat berbuat buruk, tidak ditulis keburukan. Orang berbuat buruk satu kali, maka dinilai buruk dan ditetapkan hukumnya satu. Tidak kebaikan tadi, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan 10 balasannya. Kalau keburukan satu ya satu, itu adil. Dan di akhirat pun demikian. Ya. Maka kita mesti melihat sebagai hikmah. Ini maksud hikmah ini. Ya, bahwa keburukan diciptakan adalah hikmah. Bahkan lebih dari itu. Di dalam agama kita ada yang namanya hudud, had, ta'zir misalnya, tajlid atau qisas, ta'zir misalnya. Ini kan hukuman. Ya. Ini adalah hukuman Allah di dalam syariat. Ini pun tidak boleh menghinanya, merendahkannya. Ya. Allah tetapkan itu pun tetap hikmah. Sebagai hikmah. Kenapa hikmah? Karena pelajarannya lebih kepada orang yang menyaksikannya. Untuk apa Allah tetapkan hukuman ya, seperti itu mesti ada pelajaran yang akan Allah berikan kepada orang lain. Contoh misalnya terjadi banjir, terjadi gempa, terjadi tsunami di tempat tertentu. Kita sering mengatakan, mampus itu kena maksiat dia. Nah, seolah-olah kita menyatakan dia berhak mendapatkan. Ya, padahal kalau musibah itu menimpa kepada mereka, itu sekaligus dengan kafarohnya, dengan ampunannya, dengan ya, begitu mereka
memandang dengan hati nuraninya. Ya. Bahkan musibah itu yang paling penting adalah hikmahnya. Apa? Pelajaran bagi orang yang lain. Ya, pelajaran bagi orang lain agar dia tidak dibersihkan dosanya dengan kafarah ya oleh Allah melalui musibah. Kan hikmah itu. Ya. Lalu dalam akidah Ahlussunnah mengatakan kenapa di akhirat akidah kita meyakini bahwa mungkin ancaman Allah itu terhadap orang berdosa tidak Allah laksanakan. Karena jika Allah laksanakan hukuman di akhirat itu tidak ada hikmahnya. Di akhirat bukan tempat untuk memetik pelajaran. Ya. Di akhirat bukan tempat memberikan pelajaran kepada orang lain dari musibah orang lain, tidak. Maka Allah ampunkan. Tapi di dunia, setelah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala musibah, segala sakit, segala penderitaan, itu Allah ampunkan dosa kita sebagai kafarah. Rasulullah kalau mengunjungi orang sakit, Rasulullah mengucapkan tohur, katanya. Ya, engkau disucikan oleh Allah, dibersihkan. Karena hikmah. Ya, hikmah. Sakit, maksiat, buruk, musibah. Ya, itu hikmah. Dalam hal ini dosa pun hikmah. Ya, orang berbuat dosa lalu orang itu merendahkannya, Allah akan menguji dosa yang sama kepada orang yang merendahkannya. Dan untuk apa kita membenci? Karena kebencian itu dari penyakit ya, hati. Dari min amradin nufus. Ya, minal ma'lul, ya, dari jiwa yang sakit. Ya. Karena kita tahu buruk pun Allah, dan Allah ciptakan sebagai hikmah. Seperti gelap, hikmah. Ya. Karena kalau tak ada gelap, kita tak menikmati terang. Sakit misalnya, hikmah. Karena kalau tak ada sakit, ya, maka sehat itu kurang berharga. Kita tak punya uang, hikmah. Ya, kalau tidak, maka tak nikmat orang yang punya uang. Jadi apa-apa yang bersifat tidak enaklah, tidak menyenangkan, itu hikmah. Termasuk dalam perkara ini dosa. Ya Allah boleh menciptakan orang tak susah-susah. Seperti di surga. Maka disebut abadi. Abadi itu ya senang saja tak ada susah. Susah saja tak ada senang, itu abadi. Dikatakan tidak abadi, ya berganti. Enak tak enak, enak tak enak, enak tak enak, enak tak enak. Nah yang satu rahmat, yang satu hikmah. Kalau berkaitan dengan dosa dan maksiat, kalau taat dan dosa, jika orang diberi hidayah taat, maka dia dalam rahmat. Kalau ditakdirkan maksiat, dia dalam hikmah. Nanti di akhirat, yang satu mendapat fadl, limpahan karunia Allah sebagai balasan, karena Allah berjanji pasti ditepati. Tetapi kalau dosa dan keburukan, kalaupun Allah balas, itu balasan keadilan. Ya, satu dibalas satu, dua dibalas dua, tidak lebih. Ya, bahkan menjadi akhlak kita kalau orang berbuat buruk kepada kita, ya, dia mengata kita satu kata, kita sebaiknya tak payah mengata. Ya. Kalau dua kata, ya, kalau nak balas pun satu kata, tapi sebetulnya jangan balas. Ya. Mesti di bawah. Tapi kalau kita menerima kebaikan dari orang, kita mesti balas setimpal. Ya, paling kurang setimpal, kalau boleh lebih. Ya. Kalau Allah, agama ini mengajarkan adab, kasih sayang itu, maka Allah adalah
Maha Kasih dan Maha Sayang. Maka itu menjadi akidah kita. Nah, maka kita tidak terlepas kita kepada Allah ini dari dua keadaan. Pertama, rahmat, kedua hikmah. Taat dan kedua maksiat. Dan maksiat adalah hikmah, taat adalah rahmat. Ya. Sekali lagi, kenapa dikatakan hikmah? Karena Allah ciptakan ini mesti ada hikmahnya. Dan hikmah pun itu rahmat. Sebetulnya Allah hanya punya sifat kasih, rahamut, ya, rahmah. Allah menyebut agama ini rahmat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini adalah agama syariat. Allah menyebutnya rahmat. Dan Allah menyebut nabinya pun rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah menyebut surga pun dalam Al-Quran rahmat. Ya, sehingga kita menyebut orang yang meninggal dunia kembali ke rahmat Allah. Itu harapan ke surga. Jadi semua adalah rahmat. Seorang ibu kalau belayan itu rahmat, peluk itu rahmat, kasih mesti, pukul pun, cubit pun mesti kasih. Gitu. Dan Allah maha sempurna kasihnya itu. Maka disebut hikmah. Allah ciptakan buruk, Allah ciptakan maksiat. Ada hikmah. Agar kita melakukan taat itu betul-betul atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada hikmah yang setelahnya. Apa sikap kita kalau ada dalam taat? Apa sikap kita kalau ada dalam maksiat? Kemudian hikmah yang kedua, qala radhiyallahu ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama abdihi min nafsihi. Apa maksudnya ma taraka minal kamali syai'an? Tidak meninggalkan kesempurnaan sedikit pun. Artinya sangat-sangat sempurna. Ya, ini hikmah ini mengatakan seseorang itu sangat sempurna. Jika apa? Jika man aqama nafsahu min rabbih, seorang yang menempatkan dirinya kepada Tuhan seperti menempatkan hamba sahaya kepada dirinya. Kalau dia tuan, dia punya hamba sahaya. Maka dia sebagai tuan, apa perasaan dia, keinginan dia kepada hamba sahaya ini? Ya, tentu semua orang ini di zaman penghambaan dulu, semua orang yang mendatangkan hamba sebagai hamba dia adalah agar dia melaksanakan keinginan dia. Bahkan tak boleh dia punya keinginan. Keinginan dia memenuhi keinginan tuannya. Kalau dia mengerti hubungan hamba dengan dia dan begitulah hubungan dia kepada Allah, maka ini jiwanya sempurna. Ya, maka jiwanya sempurna karena dia memposisikan diri sebagai hamba dan memenuhi keinginan Allah. Allah pertama mencipta pun mengatakan idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengingini sesuatu. Dan Allah pun berfirman wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa laisa lahumul khiyarah. Allah lah yang menciptakan dan menurut kehendaknya dan Allah pula yang memilihkan. Kita tidak punya pilihan. Dan seterusnya, ya, semuanya kehendak Allah. Kita pun kalau menghendaki sesuatu antara usaha kita dengan hasil ada yang perlu kita langkahi, yaitu kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak tak jadi. Kalau berkehendak jadi. Maka setiap kita melakukan sesuatu atau janji mesti kita katakan insya Allah. Itu pun kalau Allah menghendaki. Kalau tak,
tak dapat. Ya. Jadi jika kita tahu bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk menyembahnya, untuk memenuhi keinginannya sebagai Tuhan, sebagai Rabb, ya, maka dia seorang yang sempurna. Dan kalau kita sadari bahwa kita ini beribadah, menundukkan iradah kita kepada iradah Allah, ya, itu ibadah. Ya, sehari 5 waktu, ya, bukan terpaksa, ya katakanlah terpaksa, artinya kehendak ini kita ikut kehendak Allah. Ya. Kemudian Ramadan, puasa itu pun ikut kehendak. Allah merintahkan, Allah melarang, ya, kita tundukkan kehendak itu. Itu sebab seseorang jika dia telah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, melepasi kehendak itu, ya, maka dia disebut orang yang saleh, ya. Karena dia beramal, beraktiviti mengikuti perintah dan larangan yang Allah syariatkan. Nah, di situ barangkali rahasianya kenapa di dalam tasawuf itu si penuntutnya disebut murid. Karena pertama kali yang perlu dia tundukkan adalah iradahnya kepada iradah Allah. Yani murid adalah muridu iradatillah, mengingini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang telah memenuhi semua keinginan Allah, berarti dia melakukan kesempurnaan. Bahkan semua kesempurnaan mulai dari situ. Ma taraka syai'an, ma taraka minal kamali syai'an, man aqama nafsahu min rabbih, maqama abdihi min nafsihi. Isya pukul berapa ya? Oh, sudah Isya. Sudah Isya? Nah, sudah. Kalau gitu kita cukup sampai di sini. Ini adalah pembukaan lah. Ya. Dan saya berharap kalau memang mungkin disambung, sambunglah dengan siapa-siapa Ustadz. Ya, atau ada masa ya, ketika Al-Fakir berada di sini boleh kita sambung. Ya, insya Allah. Saya kira demikian. Ya, semoga apa yang kita baca pada hari ini bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.